haber edeceğiz. Halime pun bertanya, dari mana saja dirimu hari ini? Kamu tidak ada di ruanganmu. Dilrubah pun menjawab, aku hanya berjalan-jalan di taman. Halime pun berkata lagi, Halil Pasha akan berbicara dengan raja hari ini. Aku harap tidak ada masalah. Çıkmaz. Kembali pada raja. Raja pun menjawab, adikku Dilrubah sangat berharga bagiku. Aku ingin dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Aku akan memikirkannya. Halil pun senang dengan jawaban raja. Ia pun berkata, terima kasih rajaku. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Tidak lama Iskandar tiba. Ia pun berkata pada raja, rajaku, Yasemin favoritmu, jatuh dari kuda. Raja pun bertanya, bagaimana keadaannya? Iskandar pun menjawab, sayangnya, ia telah meninggal dunia. Raja diam dan langsung pergi setelah mendengar kabar itu. Kavuşmuş. Davud pun bertanya pada Iskandar, Iskandar, apa yang kamu katakan pada raja, sehingga raja pergi seperti itu? Iskandar pun menjawabnya, itu bukan urusanmu Davud. Iskandar pun lalu pergi dari sana. Sokma Davut. Davud pun berkata, kamu masih tidak berubah juga Iskandar. İskender. Di scene lain, Pangeran Osman tiba di istana. Ia pun melewati harem. Şehzade Osman Hazret. Pangeran Osman berhenti di pintu masuk. Ia pun memandang Meleksima. Sementara Pangeran Mehmet, ia bercerita pada adiknya. Ocakta bana nasıl hürmet? Kamu harus melihatnya bagaimana para Janisari sangat menghormatiku. Mereka memperlakukan aku seperti seorang ahli waris. Aisyah pun bertanya, bukankah Pangeran Osman bersamamu? Pangeran Mehmet pun menjawab, kita memang bersama, tapi para Janisari lebih menyukaiku, sehingga Pangeran Osman menjadi cemburu. Aisyah pun menjawab, itu sangat manis. Sebelumnya kamu cemburu karena Meleksima, dan sekarang dia mengalaminya. Pangeran Mehmet pun bertanya, kamu berada di sisi siapa? Aisyah pun menjawab, aku berada di sisimu. Tapi pikirkan ini, jika kamu naik tahta, siapa yang akan berada di sisimu? Selir atau Janisari? Lupakan mengenai Selir. Kamu harus berhubungan baik dengan Pangeran Osman. Pangeran Mehmet pun menjawab, jika begitu, bicaralah dengan Janet Hatun. Katakan padanya, kirimkan saja Meleksima ke istana lama. Aisyah pun menghela nafasnya, karena Mehmet sama sekali tidak mendengarnya. Eski saray yollasın. Di sisi lain, Janet sedang bersama Hachi. Kösem Sultanım. Janet berkata, Qasem Sultan, apakah dia yang membunuh Yasemin? Jatuh dari kuda itu sepertinya tidak mungkin. Kamu tidak bisa membodohiku. Hachi pun menyuruh Janet untuk diam. Seseorang akan mendengarmu. Kes sesini. Başına belayı. Janet pun bertanya, mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Mengapa tidak ada seorang pun yang memberitahukanku? Hachi pun menjawab, seolah-olah akulah yang ingin pensiun dari harem. Bukankah kamu sudah mengembalikan segel itu pada Qasem Sultan? Janet pun terdiam. Ia tahu karena ia telah meminta pensiun, sehingga ia tidak lagi bagian dari Qasem Sultan. Destur. Tidak lama raja tiba. Hachi pun berkata, seperti yang dikatakan oleh Iskandar rajaku, kejadian ini terjadi karena kecelakaan. Raja nampak curiga, kemudian mendekati Janet. Bildiğin bir şey varsa konuş Cennet. Raja pun berkata pada Janet, jika ada sesuatu yang kamu ketahui, katakan padaku Janet. Janet pun menjawab, aku baru saja mengetahui kejadian ini rajaku. Aku tidak tahu apapun. Raja pun menatap Janet sementara waktu, lalu pergi dari sana. Malumatım yok. Kita beralih ke istana lama. Humasa sedang bersama ibunya. İsabetli olmuş. Humasa berkata, baguslah, Yasemin telah mati karena dia sudah meracuni raja. Apalagi jika sampai ada yang mengetahuinya, maka kita akan kacau. Hepimiz yanardık. Kösem kardeşi olduk. Safiye pun menjawab, Qasem Sultan telah mengetahui bahwa Yasemin adalah adiknya. Itulah mengapa dia juga akan datang padamu. Humasa pun menjawab, biarkan dia datang, biarkan dia datang.
Namun pertama-tama, kita harus memastikan keamanan dari Iskender. Itulah mengapa aku dan Zulfikar telah membuat keputusan. Safiye pun bertanya, apa keputusan itu? Humasa pun menjawab, kami akan mengangkatnya menjadi gubernur di Anatolia, kemudian mengirimnya menjauh dari ibu kota. Alete yollayacağız İskender'i. Kembali ke istana, Raja masuk ke ruangan Kosem. Ne oldu ne? Raja bertanya pada Kosem yang nampak lesu, apa yang terjadi padamu? Apakah ada sesuatu yang salah? Kosem menjawab, aku hanya sedikit lelah. Nampaknya Kosem tidak mau berterus terang kalau Yasemin adalah adiknya. Yasemin Hatun'un başına gelen. Kosem berkata lagi, aku mendengar apa yang terjadi pada Yasemin Hatun. Semoga Tuhan menerima jiwanya. Raja pun berkata, Iskender sedang menanyai hal itu. Nampaknya itu adalah memang kecelakaan. Tiba-tiba penyakit raja kambuh lagi. Kosem menyuruh raja untuk duduk. Kosem kemudian memanggil Aga dan menyuruhnya membawakan obat raja. Ağlar, hünkârımızın ilacını getirin. Raja pun berkata, harusnya ini sudah berakhir. Kembali kepada Safiye. Safiye pun berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Itu tidak akan terjadi. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Iskender di sana? Bagaimana jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh Zulfikar? Humasa balik bertanya, apakah kamu tidak mempercayaiku? Adikku akan aman. Namun Safiye menjawab, ini sudah terlambat. Kembalilah ke istanamu dan jangan melakukan apapun tanpa pertama kali memberitahukanku. Humasa pun berkata, pikirkan saja hal ini. Aku pikir ini adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, Humasa pun lalu pergi dari sana. Nampaknya Humasa dan Safiye memiliki pemikiran yang berbeda, di mana Safiye lebih ambisius untuk membuat Iskender naik tahta dengan melakukan segala cara. Sementara Humasa, dia hanya menginginkan kalau adiknya baik-baik saja. Abbas'a. Safiye lalu memanggil seorang aga yang bernama Abbas. Sultanım. Ia memberikan perintah untuk bersiap. Saat malam kita akan menyelinap keluar, ucap Safiye pada Abbas. Abbas lalu bertanya, maafkan atas rasa keingintahuanku. Kemana kita akan pergi, Sultana? Nereye gideceğiz? Safiye menjawab, kita akan pergi menemui Iskender. Waktunya telah tiba untuk kita kembali bersama. Geldi artık.